Shit! Halo penikmat film, jumpa lagi dengan saya PW. Gimana kabar kalian semua? Saya doakan semoga kalian semua selalu sehat dan selalu diberi kemudahan untuk meraih kesuksesan. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan alur dari sebuah film tentang agen rahasia. Film ini merupakan sequel dari The Kingsman yang berjudul The Secret Service. Sedikit spoiler, film ini menceritakan tentang agen rahasia yang benar-benar sangat rahasia bernama Kingsman. Saking rahasianya, bahkan keluarga mereka tak tahu akan hal itu. Mereka sedang dalam misi menyelamatkan umat manusia dari pancaran gelombang neurologi. Gelombang tersebut menyebabkan manusia saling serang satu sama lain dari alam bawah sadar mereka. Cukup menarik bukan untuk disimak? Baiklah, langsung saja kita gaskan ke alur ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon dukungan dari kalian dengan klik tombol like jika kalian suka dengan video ini, juga share konten ini ke teman dan saudara kalian. Serta jika kalian belum subscribe channel ini, saya harap kalian bersedia untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang sudah mensubscribe channel ini. Jika kalian punya masukan buat channel ini, jangan ragu dan sampaikan saja di kolom komentar. Selamat menikmati alur ceritanya. Adegan pertama mengambil tempat di sebuah daerah di Timur Tengah pada tahun 1997. Beberapa agen Kingsman sedang dalam misi mereka untuk menyelesaikan sebuah kasus tentang senjata pemusnah massal. Dalam sebuah ruangan, mereka menginterogasi seorang penjahat. Penjahat itu tidak mau buka mulut. Ketika seorang agen menembaknya, yang terjadi adalah penjahat itu ternyata membawa granat dan salah seorang anggota Kingsman tersebut mengorbankan dirinya demi melindungi anggota yang lain. Scene berikutnya berada di kota London. Harry sedang mengunjungi keluarga dari pahlawan yang mengorbankan dirinya dalam misi sebelumnya. Harry adalah juga anggota The Kingsman. Harry mencoba membantu istri dari rekannya yang tewas. Dia memberikan sebuah medali kepadanya. Yang di balik medali itu terdapat nomor telepon yang bisa dia hubungi jika dia membutuhkan sesuatu. Tentunya dengan sandi tertentu, karena ini berhubungan dengan Kingsman. Oxford's not rogues, and then I'll know it's you. Akan tetapi wanita itu menolak karena dia masih tidak terima atas kepergian suaminya. Tapi akhirnya Harry memberikan medalinya kepada anak wanita itu. Anak itu bernama Exy. Scene berpindah ke sebuah rumah di puncak gunung es 17 tahun kemudian. Di sana terdapat seorang profesor yang sedang disandera. Dia adalah Profesor Arnold, salah satu dosen Oxford University. Tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Ternyata dia adalah salah satu agen Kingsman yang sedang menyamar. Dia adalah Lancelot. Lancelot datang untuk menyelamatkan Profesor Arnold. Tapi tak lama kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu lagi. Wanita itu membukakan pintunya, dan yang datang adalah seorang pria bernama Valentine, yang merupakan produser film terkenal dan kaya raya. Dia berambisi ingin mengurangi polusi di bumi, tapi dengan cara yang kalian pun gak akan habis pikir. Scene berpindah di London, di sebuah toko jahit yang ternyata merupakan markasnya Kingsman. Di sana Pak Harry yang memiliki nama alias Galahad menemui tetua dari Kingsman, yakni Mbah Arthur. Dalam pertemuannya itu, Mbah Arthur menyampaikan bahwa dia akan memulai untuk melakukan proses seleksi pengganti Lancelot. Arthur meminta masing-masing anggota mengajukan kandidat kepada kantor pusat di Inggris sebelum jam 9 malam di hari itu. Tak lama kemudian datanglah Merlin. Dia adalah juga anggota Kingsman yang tersisa dan juga trainer kandidat Kingsman-nya nanti. Dia menjelaskan kasus senjata pemusnah massal dan bagaimana Lancelot tewas dalam misinya untuk menyelidiki hal itu. Dalam misi itu, Lancelot mencoba menyelamatkan Profesor Arnold. Tapi yang mengherankan, setelah penculikan tersebut, Profesor Arnold nampak sudah bebas beraktivitas seperti biasanya di kampus. Merlin melimpahkan kasus itu ke Pak Harry. Scene berpindah ke rumah Exy. Ya, sekarang Exy sudah besar, namun kehidupannya sangat kacau. Ibunya menikah lagi dengan seorang preman yang suka main kasar. Dalam scene itu, ayah tirinya menyuruh dia pergi membeli tisu selagi dia wik-wik dengan ibunya. Waduh, parah nih bapak-bapak.
Adegan berikutnya berada di sebuah angkringan. Di sana Eksi sedang membeli teh Sisri bersama kedua temannya. Tapi tanpa sengaja, teman Eksi menunjuk ke arah seorang Abang Jago. Bang Jago itu tiba-tiba marah. Dia dan bolo-bolonya menghampiri Eksi dan mencoba mengusir mereka. I'm sorry about that, bruv. Dengan mudahnya Eksi pergi. Tapi ternyata dia mengambil kunci mobil dari Bang Jago tadi. Dan petualangan kecil pun dimulai. Hold on, boy. Disrespecting me, and then that means he's disrespecting you. Some people pay for flues, but I get my ride for free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Should have done a lot of things. I'll sort this, get out of the car. Scene berlanjut di dalam sebuah ruang interogasi. Di sana terdapat seorang polisi yang sedang mencoba menginterogasi Eksi dan menanyakan di mana teman-temannya berada. Namun Eksi tidak mau buka mulut dan dia meminta haknya untuk menelepon. Eksi mencoba menelepon ke nomor yang ada di balik medali yang dia dapat dari Pak Heri puluhan tahun sebelumnya. Dan akhirnya Eksi pun terbebas. Ketika keluar dari kantor polisi, Pak Heri sudah menunggunya di depan. Dia memperkenalkan dirinya kepada Eksi, kemudian mengajaknya beli es teh di warung Mbah Jingkrak. Di sana Pak Heri menceritakan bagaimana ayah Eksi menyelamatkannya dan agen Kingsman yang lainnya, hingga dia merasa berhutang budi kepadanya. Heri menyayangkan Eksi yang hanya memilih jalan hidupnya sebagai berandal. Eksi memiliki IQ yang tinggi, telah memenangkan banyak kejuaraan gimnastik, dan dia bahkan sudah mengikuti pelatihan pasukan khusus. Namun dia keluar. Ketika mereka berdua sedang asik ngobrol, tiba-tiba berandal yang mobilnya pernah dicuri Eksi datang. Mereka datang untuk membuat perhitungan dengan Eksi, namun Pak Heri memintanya pergi. Tapi berandal itu justru meminta Pak Heri pergi. Pak Heri pun meninggalkan mereka. Namun sesaat, berandal itu tiba-tiba ngatai Pak Heri sebagai om-om yang lagi nyari berondong. Wah, habis sudah mereka. Pak Heri pun pergi, tapi dia pergi untuk mengunci pintu. Do you know what that means? Pak Heri pun membereskan berandal itu dan juga pemilik bar yang mencoba menghubungi polisi. Bahkan juga Eksi. Tapi Eksi memohon pada Pak Heri agar tidak menghapus ingatannya. Eksi pulang ke rumahnya. Di sana sudah menunggu ibu dan ayah tirinya yang siap-siap menghabisinya. Ayah tirinya marah besar karena ulah Eksi di warungnya Mbah Jingkrak. Dia hampir membunuhnya. Akan tetapi, On your activities to have you locked up for the rest of your life. So I suggest you leave the boy alone, or I shall be forced to deliver it to the appropriate. dengan kerennya, suara Pak Heri tiba-tiba muncul dari pojok rumah Eksi dan mengancam ayah tirinya akan memenjarakan ayahnya seumur hidup karena kejahatannya. Ternyata Pak Heri menaruh penyadap di punggung Eksi. Ayah tiri Eksi takut dengan ancaman Pak Heri dan melepaskan Eksi. Pak Heri menyuruh Eksi menyusulnya ke sebuah toko jahit. Namun di luar ternyata sudah menunggu berandal-berandal tadi. Tapi Eksi bisa kabur dengan sangat licin. Tibalah Eksi di toko jahit Kingsman. Di dalam sudah menunggu Pak Heri sambil minum es teh tawar. Kemudian Pak Heri mengajak Eksi ke sebuah ruang ganti. Bukan mau ngapa-ngapain ya guys. Pak Heri menawarkan Eksi kesempatan untuk menjadi agen Kingsman. Eksi pun dengan antusias menyetujuinya. Dan Pak Heri membawanya ke sebuah ruang rahasia. World's most powerful individuals. By 1919, a great number. Sesaat setelahnya, mereka tiba di sebuah kendaraan kapsul yang super cepat yang menghubungkan toko Kingsman dengan markas utama Kingsman. Tibalah mereka di markas rahasia Kingsman. Di sana sudah menunggu Pak Merlin yang wajahnya mirip Om Gepeng. Ada lumayan banyak kandidat Kingsman yang mengikuti seleksi saat itu. Mereka mengikuti seleksi untuk menggantikan Lancelot yang telah tewas terbelah.
Pak Merlin memberi masing-masing kandidat sebuah kantong jenazah untuk ditulis nama mereka di atasnya. Itu mencerminkan jika ujian yang mereka lakukan itu sangatlah berbahaya, bahkan bisa mengancam nyawa mereka. Namun tak satu pun dari mereka yang gentar. Setelah Pak Merlin pergi, mereka berkenalan satu persatu. Dalam kesempatan itu, Roxy menghampiri Exy dan memperkenalkan diri. Selanjutnya, yang lain menghampirinya juga sambil memperkenalkan diri. Ada yang namanya Charlie, Digby, dan juga Rufus. Karena penampilan Exy yang sangat berbeda, akhirnya Exy pun di situ jadi bahan perbulian. Pada malam harinya, ada Rufus yang sedang pipis di sana. Tiba-tiba air mulai naik ketika mereka semua terlelap. Semuanya menuju ke kloset kecuali Exy dengan ketek pirangnya yang masih belum mengerti kenapa teman-temannya menuju ke kloset. Namun dengan sigap dia langsung mencari jalan keluar ketika yang lain bermain dengan kloset dan menghirup udara dari kloset-kloset itu. Mereka berhasil keluar dari ruangan itu. Pak Merlin sudah menunggu mereka di balik kaca yang dipecahkan oleh Exy. Ternyata itu adalah ujian pertama mereka. Merlin memuji kesigapan Charlie dan Roxy yang mengetahui ada udara tak terbatas yang tersimpan di dalam kloset. Dia juga memuji Exy yang berhasil mencari jalan keluar. Namun dari semua hal itu, ternyata mereka masih gagal dalam ujian tersebut. Mereka melupakan kerjasama tim. Scene berikutnya ada di sebuah ruang di kampus Pak Arnold. Di sana Harry mencari Pak Arnold untuk menemukan orang yang ada di balik kematian Lancelot. Ketika Pak Arnold mau buka mulut, tiba-tiba yang terjadi, kepala Pak Arnold meledak dan dua orang suruhan Valentine masuk untuk menghabisi Harry. Di sisi lain, Valentine marah-marah kepada Mbak berkaki besi. Dia marah karena dia kehilangan rekannya. Tapi di satu sisi, dia jadi tahu siapa sebenarnya orang yang datang ketika dia menyekap Pak Arnold di puncak es itu. Jadi bisa kita simpulkan, baik Kingsman dan Valentine, keduanya tidak tahu satu sama lain. Namun, karena insiden itu semuanya menjadi jelas. Pada scene-scene berikutnya, terlihat mereka sedang berlatih dengan anjing pilihan mereka. Lagi-lagi, Exy dengan polosnya memilih anjing kecil yang terlihat tidak bisa apa-apa. Selain latihan fisik, mereka juga mengikuti ujian tulis dan juga berlatih main tembak-tembakan, tapi dengan senapan betulan. Pada adegan berikutnya, terlihat Perdana Menteri juga dipasangi implan di lehernya. Ya, semua kolega Valentine dipasangi chip di kepalanya tanpa mereka tahu apa fungsi sebenarnya dari chip itu. Chip itu berguna untuk memata-matai koleganya tersebut. Dan juga jika sewaktu-waktu perlu, Pak Valentine bisa meledakkan koleganya sesuka hatinya. Scene berlanjut di markas Kingsman. Di sana terlihat Pak Harry, Pak Merlin dan juga Exy sedang membahas sesuatu. Mereka mencoba mencari tahu kenapa kepala Pak Arnold tiba-tiba meledak. Actually, the explosion was caused by an implant in his neck. Here, under the... Setelah dilacak dan dicari tahu, ternyata chip itu buatan Valentine. Chip itu mengeluarkan sinyal yang tersambung dengan satelit Valentine. Pak Harry dan Pak Merlin ternyata tidak mengetahui satu hal tentang Valentine. Ternyata Valentine mempunyai produk provider yang menggratiskan telepon dan internet selamanya. Begitu mengetahui hal itu, Pak Harry berencana menemui Valentine untuk bicara. Scene berganti di sebuah pesawat. Para kandidat Kingsman mendapat tugas untuk mendarat di suatu tempat tanpa boleh terlacak oleh radar. Mereka harus mendarat sedekat mungkin dengan tanah agar radar tidak mendeteksi keberadaan mereka. Dan ternyata Maxiphobia pada ketinggian. Semua tampak begitu mudah. Namun ternyata Pak Merlin mengatakan bahwa mungkin salah satu dari mereka tidak dilengkapi parasut. Hingga saat itulah mereka menjadi panik. Namun dengan sigap Exy mengambil komando. Dia meminta teman-temannya untuk saling berpegangan tangan satu sama lain. Namun si Rufus yang begitu egois dan ketakutan membuka parasutnya duluan. Semua melepas parasutnya satu persatu, hingga tersisa Roxy dan juga Exy. Mereka berdua semakin mepet dengan tanah, hingga akhirnya mereka membuka parasutnya. Namun mereka tetap terjun bebas karena mereka terlalu mepet dengan tanah. Dalam misi tersebut hanya menyisakan 3 orang kandidat yang bisa gas ke level berikutnya. Mereka adalah Exy, Roxy, dan juga Charlie. Exy dan Roxy memecahkan rekor baru karena mendarat dengan ketinggian 91 meter. Dunia semakin kacau, banyak orang terkenal yang hilang. Di sisi lain, pembagian kartu perdana gratis milik provider Valentine menimbulkan antrian yang panjang. Bahkan melebihi antrian BLT di rumah Pak Lurah.
Scene berlanjut di camp kandidat Kingsman. Di sana tersisa Charlie, Roxy, dan juga Exy. Mereka menerima misi baru untuk datang ke sebuah pesta dan menaklukkan seorang gadis. Ya, mereka harus bersaing menaklukkan satu gadis yang sama. Pada pesta tersebut terlihat mereka bertiga mengeluarkan jurus-jurus mulut berbisa mereka untuk bisa mendapatkan hati gadis tersebut. Namun tanpa mereka sadari, minuman yang telah mereka minum dicampuri dengan rohypnol, semacam obat bius. Sesaat kemudian Exy terbangun, tapi dia sangat terkejut mendapati tubuhnya terikat di rel kereta dan sedang ada kereta melaju ke arahnya. Tiba-tiba seorang bapak-bapak mendekatinya. Dia mencoba menginterogasi Exy, mencari tahu tentang Kingsman dan juga Pak Harry. Namun Exy tidak mau menjawab dan akhirnya... Hal yang baru saja dialami Exy ternyata salah satu ujian loyalitas anggota Kingsman. Dan Exy lolos tes tersebut. Roxy pun dapat melewati ujian itu dengan mulus, tapi tidak dengan si Charlie. Scene berpindah ke markas Valentine. Dia dan mbak-mbak berkaki besi sedang melakukan kalibrasi pada senjata pemusnah massalnya itu. Mereka menggunakan pemindai biometrik untuk melakukan aktivasi. Valentine menggunakan telapak tangannya untuk verifikasi tersebut. Kemudian mereka berdua berencana melakukan percobaan pada sebuah gereja. Di sisi lain, Pak Harry dan Exy berada di toko Kingsman. Pak Harry mengajak Exy untuk masuk ke salah satu ruang ganti untuk menuju ke ruang rahasia. Seharusnya mereka masuk ke ruang 1, tapi yang bisa mereka masuki saat itu hanya ruang 2. Di sana mereka berdua melihat pakaian-pakaian dan alat mata-mata yang ada. Pak Harry memilihkan setelan untuk Exy dan juga mengajari Exy cara menggunakan alat-alat yang ada di situ. Setelah mereka keluar dari ruang, Pak Harry begitu terkejut ketika melihat orang yang berada dalam kamar 1 adalah Valentine. Seperti pertemuan mereka sebelumnya, mereka saling sindir satu sama lain lagi. Adegan berikutnya, Exy dengan setelan klimisnya menemui Mbah Arthur. Di sana Mbah Arthur memberinya sebuah pistol. Dia meminta Exy membunuh anjingnya. Ternyata itu adalah misi terakhir Exy. Karena dia nggak mampu membunuh anjingnya, Exy gagal. Mbah Arthur meminta Exy pulang. Kemudian Exy pulang. Namun karena kesal dia mencuri mobil Mbah Arthur. Di sisi lain, ternyata Roxy berhasil lolos ujian tersebut. Dia telah resmi menggantikan Lancelot. Adegan berikutnya mengambil tempat di rumah Exy. Adiknya ternyata sudah tumbuh besar. Itu berarti sudah sangat lama dia meninggalkan rumah. Tapi Exy terlihat begitu marah ketika melihat mata ibunya lebam. Seketika itu juga dia mencari ayah tirinya untuk membuat perhitungan. Begitu dia bertemu dan akan berantem dengan ayahnya, tiba-tiba kaca mobil naik dan mobil berjalan tanpa bisa dikendalikan oleh Exy. Ternyata mobil itu dijalankan oleh Pak Harry. Mobil itu menuju rumah Pak Harry. Di sana, Pak Harry sudah menunggu untuk memarahi Exy karena gagal dalam ujian terakhirnya. Pak Merlin menelpon Pak Harry. Dia berhasil menyadap Valentine dan mendengar yang dibicarakan Valentine dan mbak-mbak berkaki besi. Dan ternyata mereka benar-benar akan melakukan uji coba di sebuah gereja di Kentucky. Dengan sigap, Pak Harry naik pesawat dan terbang menuju lokasi. Sesaat setelah tiba di gereja, Pak Harry tidak menemukan Valentine CS di sana. Namun ternyata Valentine ada di sebuah gedung jauh dari gereja itu. Ketika Pak Harry beranjak akan keluar, Valentine mengaktifkan senjata biologisnya. Dan yang terjadi... He's leaving. Semua orang saling serang dan saling bunuh satu sama lain dengan menganjing buta. Semua itu hanya karena musik yang mengandung gelombang neurologi yang terpancar dari SIM card gratis para jemaah di gereja itu. Gelombang itu memicu agresivitas pada alam bawah sadar orang yang terkena paparannya. Hingga akhirnya hanya tersisa Pak Harry. Dia menghabisi semua orang yang ada di gedung itu. Begitu Pak Harry sadar, dia bergegas keluar meninggalkan gereja. Ternyata di luar sudah menanti Valentine CS. Wave that triggered the centers of aggression and switch. Pak Harry mati di tangan Valentine. Exy sangat terkejut melihat kematian Pak Harry. Begitupun dengan agen Kingsman yang lain. Pada adegan berikutnya, Exy menemui Mbah Arthur.
Dia ke sana untuk memberitahu jika Pak Harry telah tewas. Dia juga menyampaikan rencana Valentine yang akan mengirim sinyal ke semua orang yang memiliki kartu SIM gratisnya itu. Dan kalian perlu tahu nih guys, hampir semua orang di seluruh dunia sudah menggunakan kartu itu. Tapi Mbah Arthur nampak biasa saja dengan hal itu. Exi pun kecewa. Mbah Arthur meminta Exi mendekat dan mengajaknya minum teh hangat. Namun Exi melihat sesuatu. Ternyata Mbah Arthur juga termasuk koleganya Valentine. Dia melihat ada chip yang tertanam di leher Mbah Arthur. Exi curiga kepada Mbah Arthur. Dan ternyata benar. Mbah Arthur mencoba meracuni Exi. What this is? Click it, I die. I thought that brandy tasted a bit shit. Sebelum Mbah Arthur memencet tombol di pulpen itu, Mbah Arthur mencoba memberi penawaran ke Exi untuk join ke klan mereka. Namun dengan tegasnya Exi menolak. Dia lebih memilih Pak Harry. Dan akhirnya Mbah Arthur menekan tombol kontrol racunnya ke arah Exi. Kemudian Exi mengambil chip yang ada di leher Mbah Arthur dan membawanya ke Pak Merlin. Hanya tersisa Exi, Pak Merlin, dan juga Roxy. Mereka tidak bisa membiarkan apa yang dilakukan Valentine. Akhirnya, Pak Merlin mengajak Exi dan juga Roxy untuk menyelesaikan kasus itu. Mereka pun meluncur menggunakan jet super milik Kingsman. Di dalam pesawat, mereka menyusun sebuah rencana. Mereka akan melumpuhkan satelit milik Valentine yang digunakan untuk mengirim sinyal. Roxy bertugas pergi ke tepi atmosfer untuk membasokkan satelit itu. Dan Exi bertugas menyelinap ke dalam markas Valentine untuk mematikan sistem di sana. Dalam perjalanannya, Pak Merlin membongkar chip yang dia dapat dari Exi. Ternyata, chip itu dapat menangkal gelombang neurologi yang terpancar nantinya. Sehingga orang-orang yang terpilih Valentine tidak akan menjadi korban. Setelah tiba di sebuah tempat di kutub utara, Roxy memakai balon udara untuk menembus atmosfer bumi. Balon itu akan meledak pada ketinggian tertentu. Sehingga Roxy benar-benar harus tepat waktu ketika menembakkan basokannya ke arah satelit Valentine. Di sisi lain, Valentine dan kolega-koleganya berkumpul di sebuah ruangan di markas Valentine. Di sana Valentine menyampaikan pidatonya tentang dunia baru yang diinginkannya. Dia akan mengorbankan semua orang di seluruh dunia kecuali mereka yang ada di ruangan itu. Mereka akan melakukan hitung mundur untuk peluncuran gelombang neurologi ke satelit Valentine dan disebarkan ke seluruh dunia. Akhirnya tibalah Exi dan Pak Merlin di markas Valentine. Exi menyamar sebagai Mbah Arthur dan masuk menggunakan identitas Mbah Arthur. Sedangkan Pak Merlin stay di pesawat untuk memantau pergerakan Exi dan juga Roxy. Di dalam aula gedung itu, Pak Merlin meminta Exi untuk mencari komputer dan membuatnya online agar Pak Merlin bisa tersambung dengan jaringan di markas itu. Bersamaan dengan itu, Roxy sudah hampir mencapai batas balon. Dia harus segera menembakkan rudalnya. Karena jika tidak, balon yang membawanya ke atas akan segera meledak. Kemudian Roxy melakukan ancang-ancang, tapi balon yang berwarna hijau meletus. Dan duar, Roxy oleng. Kembali ke markas Valentine. Tiba-tiba ada seseorang yang menodongkan pisau ke arah Exi. Ternyata dia adalah Charlie. Charlie yang penuh dendam ke Kingsman berteriak dan mengatakan jika dia menemukan mata-mata. Namun dengan cepat Exi berhasil melepaskan diri dari Charlie. Di saat yang bersamaan juga, Roxy berhasil menembak satelit milik Valentine. Namun perlu beberapa waktu untuk rudal itu bisa mencapai dan mengenai satelitnya Valentine. Kemudian Roxy menjatuhkan diri ke bawah. Selesai sudah misinya Roxy. Karena melihat keberadaan Exi, Valentine mempercepat peluncuran senjata massalnya. Dia memulai hitung mundur dari 2 menit. Exi berhadapan dengan begitu banyak pasukan. Namun sama hebatnya dengan Pak Harry, dia berhasil menghindari semua pasukan itu. Waktu terus berjalan, tinggal beberapa detik menuju peluncuran sinyal neurologi. Dan akhirnya... mereka berhasil membatalkan rencana Valentine. Roxy berhasil mendarat ke bumi dengan selamat dan Exi berhasil kembali ke pesawat. Namun ternyata di dalam pesawat Pak Merlin belum berhasil meretas masuk ke sistem secara keseluruhan. Itu disebabkan karena Valentine menggunakan pemindah biometrik dengan telapak tangannya. Hal itu membuat Exi harus masuk dan mencegah Valentine menempelkan tangannya pada mesin itu. Namun tak berapa lama Valentine menyadari penyebab kegagalannya pada percobaan pertamanya. Sehingga dia langsung saja menghubungi seseorang
seseorang dan meminjam satelit mereka untuk melanjutkan misinya. Valentine berhasil mendapat satelit pengganti, namun butuh beberapa waktu untuk bisa terkoneksi ulang dengan mesin pemusnah massalnya. Di saat itu juga, Exi berlari menuju ke Valentine, namun ternyata ada begitu banyak pasukan yang terus berdatangan menyerang dia. Akhirnya, Exi terkepung oleh begitu banyak pasukan Valentine. Dan tak hanya itu, pesawat Merlin juga dikepung oleh rudal milik pasukan Valentine. Dalam posisi terpojok, Exi mengingat sesuatu. Dia mengingat jika hampir semua kolega Valentine memakai implan di belakang lehernya, dan Pak Merlin sudah berhasil masuk ke sistem itu. Dia berhasil meretasnya, dan akhirnya kepala semua orang yang ada di markas itu meledak layaknya kembang api. Akan tetapi, ternyata Valentine dan mbak-mbak berkaki besi itu tidak memasang implan di kepalanya. Mereka berdua masih hidup. Satelit cadangan pun sudah terhubung. Akhirnya, Valentine mencoba mengaktifkan senjata pemusnah massal itu lagi. Dengan cepat, Exi meninggalkan Putri dan bergegas menuju ke Valentine. Dia berhasil membuat gelombang itu terjeda sejenak. Namun, mbak-mbak berkaki besi menghampirinya dan mengajaknya berantem. Dan dengan kesempatan itu, Valentine kembali mengaktifkan senjatanya. Dunia menjadi sangat kacau. Exi masih berantem dengan mbak-mbak berkaki besi. Namun akhirnya dia berhasil mengalahkannya. Dunia masih dalam kekacauan, tapi tingkahnya Exi itu loh, bikin aku jadi gregetan. Jadi macam film India aja tuh, lama banget tinggal bunuh Valentine doang juga. Meski begitu, dengan salah satu kaki mbak-mbak berkaki besi itu, dia melemparkannya ke arah Valentine. Dia tertusuk, jatuh, dan sekarat. Alhamdulillah wa syukurillah, dunia kembali normal sekarang. Exi mengambil sebotol wine dan berlari menuju ke arah Putri. Di sana, Putri sudah menanti Exi untuk ngajakin menikmati indahnya dunia. Pada scene terakhir terlihat Exi menjemput ibunya di warung kopi. Ibunya sedang ngeteh sama ayah tirinya di warung itu. Sama seperti Pak Harry ketika menolongnya, Exi pun mencoba membawa ibunya. Dan berakhirlah kisah dari Exi di film Kingsman and the Secret Service. Semoga kalian terhibur dengan konten ini. Tidak lupa kami ingatkan kembali, jangan lupa share dan jempol kalian untuk video ini. Serta juga berikan komentar kalian serta kritik saran kalian agar channel ini kedepannya menjadi lebih ramai dan lebih menghibur lagi. Terima kasih guys.